Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khatimul anbiya wal mursalin, merupakan ya khatimul anbiya, penutup para nabi dan rasul. Ya. Nah, ini perlu dicatat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan rasul. Dengan tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40, "Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khatiman nabiyyin." Ya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah bapak dari salah seorang kalian, akan tetapi Nabi Muhammad adalah Rasulullah wa khatimul nabiyyin. Ya, khatimun nabiyyin itu adalah apa? Penutup para nabi, penutup para rasul. Maka melalui ayat ini dengan jelas Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada lagi nabi dan rasul setelah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang kan gitu ya, "Hei bapak-bapak, ibu-ibu, akulah seorang nabi yang terakhir." Nah, ini maka kemudian bohong. Ya. Bohong, tidak benar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sudah banyak sekali orang-orang yang mengaku bahwasanya dirinya adalah nabi. Bahkan ketika Rasul masih hidup, sudah ada yang mengaku dirinya nabi, ya. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan saya sebutkan nabi-nabi palsu. Yang pertama di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang mengaku nabi namanya Tulailah bin Khuwailid, ya, bin Naufal. Ya, siapa? Tulailah bin Khuwailid bin Naufal. Ya, maka ini apa? Mengaku kalau dirinya nabi, padahal Rasul masih hidup, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Kemudian datang orang yang kedua, namanya Abdullah bin Ka'as al-Kadzab. Ya, namanya apa? Abdullah bin Ka'as al-Kadzab. Ini nabi yang mengaku apa namanya? Seorang biasa yang mengaku dirinya nabi. Ya. Dan Rasul masih hidup, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, bayangkan Rasul masih hidup, ada orang yang berani mengatakan dirinya nabi. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman Abu Bakar ada nabi palsu yang bernama Musailamah al-Kadzab. Wah, ini Musailamah al-Kadzab. Itu nabi palsu juga. Ya. Yang gimana Musailamah ini pengen menandingi ya surat Al-Fil. Ya. Jadi ya, dalam Quran ada surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah berbuat kepada ashabil fil, yaitu Raja Abraha. Raja Abraha ini adalah orang Habasyi, Bapak Ibu. Habasyi itu Ethiopia. Ya, dulu Ethiopia itu juga berjaya. Hari ini Ethiopia terbelakang. Ya, Masya Allah, banyak kawan-kawan kita di Yaman yang dari Ethiopia ini. Ya. Kemudian apa? Raja Abraha ini ya menguasai Yaman ketika itu. Yaman di bawah dia pemimpin Raja Abraha. Nah, kemudian apa? Raja Abraha ini pengen ya perpusat perekonomian dunia pindah ke Yaman. Ya. Dan ketika itu pusat perekonomian dunia itu berada di ya Mekah Al-Mukarramah, karena di situ ada Ka'bah. Sehingga orang-orang datang, ya. Jadi orang-orang berangkat haji. Oh, pergi ke Mekah, kenapa? Di situ ada Ka'bah. Orang-orang berkumpul, kemudian mereka juga berdagang. Nah, Abraha ini, ya, wah bagaimana ini kalau Ka'bahnya dipindah saja ke Yaman? Ya, dan hari ini masih ada bekas-bekas Ka'bahnya, ya Abraha ini di Yaman Utara. Ya, sehingga kemudian apa? Abraha sudah ini, nanti Ka'bahnya kita pindahkan ke Yaman, supaya kenapa? Ya pusat perekonomian dari Mekah Al-Mukarramah pindah ke Yaman. Dipindahkan. Ya, dibuat Ka'bahnya, kemudian Abraha ingin menghancurkan Ka'bah yang ada di Mekah. Maka kemudian Allah ya turunkan ashabil fil, yaitu apa? Burung-burung yang kemudian apa? Membawa batu, ya. Habis itu dijatuhkan batunya kepala Abraha dan bala tentaranya, meninggal dunia akhirnya, mati. Ya. Nah, ini Musailamah al-Kadzab ingin membuat surat Al-Fil. Ya, maka disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir itu, dalam sirah yang ada, kemudian Musailamah al-Kadzab mengatakan al-fil. Fil itu gajah. Anfuhu tawil, hidungnya panjang kan gitu ya. Enggak necis banget kan ya. Kenapa Quran ini wahyu Allah Subhanahu wa taala ini pengen yang buat nandingi
ya surat Al-Fil, fil anfuhu tawil, ya, hidungnya panjang. Semua juga sudah tahu kalau gajah itu hidungnya panjang, ya. Sampai kemudian apa? Suatu hari Baginda Muhammad SAW melakukan perjalanan dengan para sahabat. Ketika itu sahabat kehausan. Ada sebuah sumur, kemudian apa? Kering sumurnya. Kemudian Rasul SAW ya tengok ke dalam sumur tersebut, kemudian Rasul meludah. Diludahi sumur tersebut, langsung keluar air yang banyak. Ini mukjizat luar biasa. Kemudian datang pula Musailamah Al-Kadzab bersama rombongannya. Wahai Musailamah, dahulu Baginda Muhammad SAW itu lewat di sini, sumurnya kering, diludahin sama Muhammad SAW, airnya jadi banyak. Sekarang ada airnya. Coba kau ludahi itu kalau engkau betul-betul seorang nabi, ya, tambah banyak atau tidak? Kalau engkau ini betul-betul nabi, airnya tambah banyak, tambah jernih. Oke, kata Musailamah. Datang, ya, kemudian apa? Diludahin sumurnya, habis airnya, Bapak Ibu. Ya. Gitu juga masih ada pengikutnya, kan gitu loh. Pengikutnya banyak ini Musailamah Al-Kadzab ini. Ya, sampai kemudian apa? Ya, yang membunuh Musailamah Al-Kadzab namanya Al-Wahsy. Ya, Wahsy. Jadi Wahsy ini adalah apa? Seorang budak, ya, kulitnya hitam dari Habasyi. Ya, Wahsy inilah yang dibayar oleh Hindun, ya, oleh Hindun istrinya Abu Sofyan untuk membunuh, ya, paman Rasul SAW yang bernama Hamzah, ya, bernama Hamzah. Ya, maka peristiwa itu terjadi ketika perang Uhud. Ya, alhamdulillah saya sudah naik ke Gunung Uhud itu, Bapak Ibu. Ya, kita datang ke situ, ya, kemudian apa? Ya, kita berziarah ke makamnya Hamzah. Ya, Masya Allah, ketika itu dibunuh oleh Wahsy ini. Ya, kemudian setelah itu apa? Ya, Hindun, ya, datang karena saking bencinya kepada Hamzah yang membunuh keluarganya, akhirnya dirobek dada Hamzah. Setelah itu apa? Dimakan jantungnya, dikunyah-kunyah, dimakan sama Hindun. Ya, maka kemudian Rasul SAW mengatakan, sungguh, ya, Hindun ini dia tidak akan apa? Ya, masuk ke dalam api neraka. Kenapa? Sudah memakan jantungnya Hamzah. Dan Hindun ini akhirnya juga beriman kepada, ya, Rasul SAW ketika Fathul Makkah. Ketika Fathul Makkah, maka kemudian apa? Ya, dibaiat oleh Rasul SAW, diantaranya wanita-wanita, ada Hindun di situ. Ya, Hindun, ya, apa namanya? Istrinya namanya Abu Sofyan. Wow, pedagang kaya raya yang dermawan Abu Sofyan. Ya, ketika mau dibaiat ini Hindun, maka kemudian Hindun mengajukan pertanyaan, ya Rasulullah, saya mau tanya dulu. Kalau mau tanya apa wahai Hindun? Ya Rasulullah, ya, bagaimana hukumnya kalau suami itu pelit, ya, kemudian nggak ngasih duit, kemudian tahu-tahu kita ngambil aja duitnya, ya, untuk keperluan, nggak bilang-bilang sama suami, kan gitu ya. Nah, ini pertanyaan Hindun. Rasulullah tersenyum ketika ternyata Abu Sofyan ini, ya, ketika jahiliyah kaya raya, Pak, pedagang luar biasa, ini yang pelit karo bojone, kan gitu loh. Ya, sehingga kemudian keluar nih pertanyaan dari Hindun ini, kan gitu. Maka Rasul mengatakan apa? Oh, boleh, silakan, seperlunya untuk kebutuhanmu saja, kan ya. Ini jadi dalil untuk ibu-ibu besok, ya, gitu ya. Ya, langsung, ya, geledah itu apa namanya? Ya, saku-saku kantong-kantong suaminya itu, ya. Boleh, ya, tapi jangan kemudian jadikan dalilnya nggak bener, ya, Bu, ya. Ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman Muawiyah, ya, ada lagi, ya, seorang nabiyah palsu. Ya, ada nabi itu kalau laki-laki, kalau nabiyah itu nabi perempuan. Namanya Saja'ah binti Al-Haris. Wah, ini Saja'ah ini, ya, hidup sezaman sama Musailamah Al-Kadzab ini juga. Pernah kerjasama sama Musailamah ini. Ya, orang perempuan yang mengaku nabi palsu. Ya, maka kemudian apa? Ini Saja'ah ini hidup di zaman Muawiyah. Ya. Maka ada juga hari ini Mirza Ghulam Ahmad. Nah, itu juga mengaku diri nabi. Ya, ada agamanya Bapak ini Ahmadiyah. Ya, kemudian ada yang perempuan itu siapa itu? Ya, Lia Eden. Ya, Lia Eden ini, ya, mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Nah, itu kan, ya, mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, Pak. Masya Allah, kan gitu ya. Ya, maka kemudian apa? Nah, ini adalah kalau ada nabi-nabi, ya, siapa saja yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka kemudian apa? Ya, ini nabi palsu. Ya, nabi palsu.
Ya. Ya. Ada orang yang nambah-nambah juga, Pak. Ya. Ini surat Al-Ahzab ini kemudian diubah lagi. Ya, ditambah-tambah. Maka Muhammadun aba ahadi min rijalikum. Ya, bahwasanya Muhammad SAW adalah bukan bapak dari laki-laki di antara kalian, walakin Rasulullah, akan tetapi adalah apa? Rasul Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Ya, kemudian apa? Ya, ditambah ayat selahirnya, ya, akhirnya ditambah lagi insya Allah. Ya, akan tapi kalau Allah menghendaki bisa jadi ada nabi lagi, kan katanya. Nah, kemudian nabi yang muncul itu kemudian, wah ini ayatnya ini ya penutup para nabi itu kalau dikehendaki Allah. Tapi kalau Allah berkehendak bisa ada nabi yang lain. Ya, maka ini tidak benar. Ya, kalau ada orang ya entah bakul pecel, bakul kredok, bakul es tungtung mengaku nabi, ini sudah tidak benar. Ya, ini keyakinan qot'i. Ya, sudah ya ketok palu. Ya, tidak boleh, nggak ada tawar menawar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalil bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang terakhir adalah perkataan baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Imam Ali radhiyallahu anhu. Ya. Suatu hari, ini saya sebutkan asbabul wurud hadis ini. Ya, di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ada namanya yang perang yang diberi nama dengan perang Tabuk. Yaitu perang Tabuk namanya. Nah, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat bersama sahabat yang lain dan ya berpesan kepada Imam Ali. Ya, Ali ini jagoan luar biasa, Pak. Imam Ali ini. Ya, kalau duel itu badannya keker kedap. Ya, punya pedang itu. Pedangnya itu apa? Ya, punya cabang dua namanya Zulfikar. Ya, Zulfikar. Pedangnya Imam Ali radhiyallahu anhu. Nah, kemudian apa? Ketika perang Tabuk ini Rasul ngomong sama Ali, wahai Ali, engkau tidak usah ikut bersama kami. Engkau tunggu saja di Madinah. Yang jagain wanita-wanita, anak-anak, dan orang-orang yang sudah tua. Ya. Nah, tadinya Imam Ali nerima-nerima saja, siap ya Rasul. Ya, Rasul berangkat, ya mau berangkat ada orang munafik datang. Lagi orang munafik, Pak. Ngerecok-ngerecoki kerjanya, kan itu ya. Hei Ali, kamu kan nggak diajak toh sama Nabi Muhammad SAW itu. Nggak diajak ke Tabuk kamu. Ya, kenapa? Ya, kamu ini malah suruh apa namanya jagain ya anak-anak kecil, ya tinggal bersama wanita, wong-wong sing tuwek-tuwek ngeklek kuwi. Waduh, padahal kamu itu kekar kedot. Ya, masa kemudian tugasnya kayak gini mah cemen, kan itu ya. Nah, akhirnya kemudian Imam Ali radhiyallahu anhu, waduh, kalau gitu apa? Sudah saatnya berangkat aja bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nyusul Imam Ali. Ya Rasul, saya mau berangkat. Ya, ikut. Kan di kompor-kompor itu tadi, Pak. Ya, mosok wong hebat kok. Kurkon nunggali wong-wong tuwek ngeklek kan gitu ya. Ya, masa kayak gitu? Aduh, ya nggak keren kan gitu ya. Maka kemudian apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ngomong kepada Imam Ali, ya Ali, ala tardo ya Ali. Wahai Ali, apakah engkau tidak ridha antakuna minni bimangzilati Harun min Musa? Sesungguhnya wahai Ali, kedudukanmu di sisiku itu seperti kedudukannya ya Nabi Harun di sisi Nabi Musa alaihi salam. Artinya Rasul mengatakan apa? Dan tahu ini kalau Ali ini kemudian apa dikompor-kompor sama orang munafik. Wah, ini kamu ini ya di mata Rasul ini wah nggak ada apa-apanya wahai Ali kamu. Ya, disetarakan sama orang-orang tua itu kan gitu ya. Maka Rasul langsung kemudian ya mengatakan kepada Ali, menegaskan kepada Ali ya bahwasanya apa? Oh, kedudukan Ali di mata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu agung, dimuliakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana kedudukan Nabi Harun dengan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Rasul mengatakan illa annahu la nabiyya ba'di. Ya, bedanya kalau Harun itu adalah seorang nabi, Musa itu juga seorang nabi. Nah, kedudukanmu wahai Ali, ya di sampingku ini, bagiku ini seperti kedudukannya Harun dengan Nabi Musa alaihissalam. Cuman apa? Kamu itu bukan nabi wahai Ali. Kalau Harun itu nabi, kalau engkau bukan nabi. Kenapa? La nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelahku. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, farji' fakhlifni fi ahli wa ahli. Kamu balik wahai Ali,
pulang lagi, jagalah keluargaku dan keluargamu, ya. Sehingga kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut dengan, ini hadisnya ya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, sahih hadisnya. Oleh orang-orang Syiah, hadis ini disebut dengan hadis mangzilah. Hadis mangzilah, yang dengan hadis ini orang-orang Syiah berpendapat ya bahwasanya setelah Rasul SAW meninggal dunia, yang berhak menjadi khalifah adalah siapa? Imam Ali radhiyallahu anhu, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, tapi Imam Ali. Kenapa hadisnya ini? Ya, ala tardo ya Ali, apakah engkau tidak ridho ya Ali, antakuna minni bimangzilati Harun min Musa. Ya, bahwasanya kedudukanmu ini wahai Ali di sisiku sebagaimana kedudukannya Nabi Harun ya di mata Nabi Musa alaihi salam. Sehingga kemudian apa? Orang-orang Syiah mengatakan bahwasanya ya yang berhak menggantikan kepemimpinan setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, ada yang lebih ekstrim lagi, Pak, orang Syiah itu. Yaitu mengatakan bahwasanya malaikat Jibril salah ngasih wahyu. Nah, ini. Harusnya yang jadi nabi adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini kan ngejek banget, Pak, kan gitu. Mosok malaikat Jibril kan gitu ya, salah ngasih wahyu kan gitu ya.